Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk part 2-nya dalam perintah dasar di Linux, yaitu mengubah permission. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang permission dengan huruf yaitu UGO. Sekarang kita melanjutkannya dengan modifikasinya dalam bentuk angka ya, supaya kita lebih mudah merubah permission. Jadi R itu sama dengan 4, W sama dengan 2, X sama dengan 1 ya, atau kira-kira seperti ini. Kalau 0 dia ini nilainya permissionnya, kemudian kalau 1 berarti seperti ini, 2, 3, ini 4, ini 5, ini 6 dan 7 ya, berarti 7 ke 33. Baik, kita lihat ini penomorannya tadi. Jadi no permission execute, write execute, plus write, read execute ya, sama dengan tadi ya. Kemudian ini contohnya ya, mengubah permissionnya chmod 644 ya. Kalau chmod 644 berarti kalau di sini kita lihat nih chmod 644 test.txt, berarti yang akan berubah adalah 6 di usernya ya, berarti R dan W, beda 44 berarti R ya, jadi 4 kan R ya, R doang berarti di grup, dan di grup sama othernya itu RR. Kemudian kalau di chmod 600 misalkan ya, kemudian nama filenya berarti yang dapat permission adalah user itu sendiri ya. Kalau chmodnya 6 ya, berarti 6 doang, berarti dianggapnya 006 ya, berarti yang didapat adalah azar aja ya. Jadi model perintahnya kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita contohkan ya, misalkan file test ya, kalau kita lihat dulu ls -al test.txt test.txt. Nah, filenya awalnya begini, rw. Sekarang kita chmod 644 tadi ya, test.txt. Nah, kalau kita ls -l lagi, ini yang tadi ya. Kalau kita chmod 755 misalkan ya, test.txt, ls -l lagi, nah, perubahannya begitu ya. Kemudian kalau chmodnya 600 tadi ya, 600 test.txt ya, kalau kita ls -l nya berarti yang dapat adalah RW nya di user saja. Nah, tadi kalau yang 6 ya, kalau 6 ya, kalau 6 berarti yang didapatnya adalah azar malah ya, jadi dianggapnya adalah 006 ya. Mudah bisa dipahami. Baik, itu untuk permission. Kita lanjutkan ya, mengubah kepemilikan file lagi ya. Nah, untuk mengubah kepemilikan file, komennya adalah chown. Contohnya di sini chown badu latih, berarti nanti file kepemilikan badu latih menjadi punyanya si badu ya. Kalau berubah dua-duanya bisa chown badu 2 badu latih ya. Contohnya di sini, bagian sini kita lihat sudo chown budi test.txt, berarti nanti ya, awalnya kan punya fdial di sini, nanti akan berubah menjadi punyanya si Budi. Nah, nanti akan berubah seperti ini. Kalau kita contohkan bisa juga, berarti jadi ya ls -al dulu. Nah, ini kan punyanya ini usernya, ini grupnya ya. Sekarang kita rubah usernya chown dari ya, chown ya, Budi test.txt. Karena ini harus pakai suratnya, karena
merubah pemilikan file. Nah, ya, sekarang filenya sudah berubah menjadi punyanya si Budi. Ya, itu namanya change on, merubah ke pemilikan nama file. Atau kalau user dan grupnya sekaligus bisa juga, ya, bisa kita ubah juga dengan titik 2 tadi. Tapi untuk grup sendiri ada juga komennya, ya. Ini untuk merubah grup CHGRP baru latih, berarti akan merubah. Ini contohnya sudo CHGRP EFZ test di txt, ya. Nah, ya, sehingga akan menjadi ini. Kalau kita lihat di sini tadi, ya, jadi kan filenya, nah, kan punya Budi. Sekarang kita akan merubah ini. Ini kan grup, ya. Berarti CHGRP, ya. Ini karena komennya komen ini harus milik di grupnya harus pakai ini. Berarti sudo CHGRP siapa? Cuman EFZ ya, EFZ test titik txt. Nah, kita ls. Nah, sekarang sudah berubah menjadi syaratnya adalah grup atau user yang kita ubah sudah eksis dulu, baru bisa di view. Kemudian WC, ya, word count. Ini untuk menghitung baris sebuah file atau menghitung jumlah kata dan lainnya. Contohnya nih WC CC password, ya. Ini sudah misalkan WC word count terus CTC password misalkan. Jadi 73 baris, ya. Ini barisnya 73 baris. Ini kalimatnya baik. Kemudian head. Head adalah sebuah perintah yang bisa digunakan untuk memotong isi sebuah file berdasarkan karakter yang berapa jumlah karakter yang ingin diambil, ya. Kalau berdasarkan line atau berdasarkan baris, ya. Tentunya head min n 5, berarti kita menampilkan 5 baris, ya. Tapi defaultnya adalah 10 kalau tidak ini. Kalau kita cobakan, ya, head misalkan CTC password, ya. Nah, kalau defaultnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya, berarti 10 baris defaultnya. Tapi kalau kita ingin lebih kecil, min n 5 misalkan, ya, berarti dia 5 baris. Nah, kalau sama juga kalau ingin lebih, tambah 15, menampilkan 5 baris. Jadi head itu menampilkan pada sebuah file dalam jumlah baris tertentu, tapi dari atas diambilnya. Ya. Kemudian tile. Nah, ini tile kebalikan dari head. Dia menampilkan isi sebuah file, tapi ditampilkannya dari sisi paling bawah, ya. Sama sintaksnya sama dengan tadi. Tile, min c itu karakter, n, ya, tapi biasanya kita pakai min n aja untuk mengetahui mengambil barisnya baris berapa. Sama dengan tadi, defaultnya 10, ya. Berarti kalau kita gunakan tel ini, coba saya perbesar sedikit. Nah, ya, berarti tile selesai TC password misalkan. Ini defaultnya juga 10 baris. Tapi kalau saya ingin tadi berapa baris, min n 7 misalkan. Sorry, ada spasinya. Nah, ya. Nah, kalau ingin lebih banyak lagi, tambahin aja, ya. 17 baris, berapa baris. Nah, dia diambilnya dari baris paling bawah. Nah, kebalikan dari head tadi, ya. Itu tile, ya. Kemudian selanjutnya cut, ya. Cut itu memotong isi sebuah file dengan ada pembatas atau delimiter tertentu. Bisa berdasarkan kolom, ya, kolomnya, ya, dan karakter yang ditentukan, ya.
ini sintaknya cut min d, ini elementary-nya, karakternya apa untuk pembatasnya, min f, min f itu bisa ininya, misalkan kolom keberapa sampai ke berapa, kemudian filenya apa. Ini contohnya ya, cut min d itu ini cut min d, min f1, min 4, min ctc password. Jadi maksudnya potong dengan pembatas titik 2, di mana yang diambil adalah kolom 1 sampai kolom 4, 1 sampai 4 pada file ctc password. Jadi kalau kita coba berarti cut min f1 min d. Nah, kita lihat isi filenya dulu ya, cat ctc password. Isinya kebetulan ada titik ini sebagai pembatasnya, berarti kita bisa cobanya untuk mengindikan filenya cut min f1 min d titik 2 ya, min f1 ya, 4 ya, etc password ya. Itu yang ditampilkan di sini ya, berarti potong dengan pembatas ini pada kolom 1 1 2 3 4 ya, kolom 1 sampai 4 etc password ya. Kalau pakai koma bagaimana ya, berarti ini koma 4 ya. Berarti yang ditampilkan potong di elementary-nya titik 2 dengan kolom pertama dan kolom keempat, berarti yang ditampilkan kolom pertama dan kolom keempat. Nah, biasanya kita bisa mengambil user dan home directory-nya ya. Berarti kita hitung etc password, misalkan ini filenya apa aja terserah ya. Berarti kalau itu misalkan home directory-nya itu 1 2 3 4 5 ya, berarti kalau kita gunakan cut tadi F1 sama 5 misalkan. Nah, berarti 6 nih. Nah ya, berarti ini home directory-nya home ini ya. Ini home directory-nya ini. Nah, kalau yang nggak dikenal saya MySQL, ini kan sistem. Ini kita juga yaitu untuk cut ya, comment cut, jadi memotong sebuah isi file, memanipulasi isi file sehingga menampilkan sesuatu yang berbeda dari isi file yang ya. Ini contohnya ya. Kemudian sort. Nah, sort ini untuk mensortir isi sebuah file sehingga isi filenya bisa digunakan atau dilihat berdasarkan abjad ya. Contohnya nih sort ya, berarti A A B B C C gitu ya. Nah, kalau kita cobakan contohnya ini, kalau kita lihat ya, isi filenya cat ctc password contohnya, kita contohnya ini filenya atasnya R D B B. Nah, sekarang kalau kita sort dia akan berurutan sesuai abjad ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini ya, A ini A B B B B B C C C D D gitu ya. Jadi mensortir isi sebuah file. Kemudian tar ya, tar itu untuk mengarsip sebuah file. Contohnya membarsip ya, atau archive, mkdir arsip ya, cd arsip cpctc.com tar c ya, tar.com nanti akan kelihatan. Kemudian untuk melihatnya tar min tef const.tar dc. Kemudian extractnya tar min xfv const.tar.
untuk menzipnya bisa ada gzip, ada bzip 2, ada zip ya. Tar min cfe conf titik tar titik conf ya. Tar titik min cf conf titik tar ya. Kemudian untuk uncompress-nya pakai gzip ya, gzip. Kemudian bzip 2 pakai bunzip, zip pakai unzip ya. Kemudian ya, tapi bisa digabung komennya tadi ya. Contohnya kalau kita ingin membackup sebuah direktori, misalnya direktori apa ya, direktori kita bikin sebuah direktori aja nih. Kemudian apa, cd coba mkdir coba cd coba ya, cd coba ya, touch test titik txt. Nah sekarang kita akan mengarsipkan direktur coba, berarti kita langsung aja digabung ya, tar min czfv, jadi opsinya digabung ya. Coba titik coba direktur coba. Nah kemudian dibikin namanya apa, backup titik tar titik gz. Balik kita tadi berarti tar min czfv backup titik tar titik gz coba 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 tadi. Nanti dia sudah membawa. Oke, kalau kita lihat ls min l backup, nah sudah ada file namanya backup titik tar gz ya. Pembukaannya sama juga ya. Kalau mkdir lagi, mkdir coba 1 misalkan, jadi kita kopikan backup ya, kita mv aja lah, mv backup titik tar gz ke apa tadi, coba 1 ya, coba 1, kita masuk ke coba 1 ya, ls ya. Nah stoknya tar min xzfv backup titik tar gz. Nah kalau sini sudah ada direktori coba di sini. Lalu kita coba di sini. Nah isinya sama dengan coba yang tadi. Ini kalau kita lihat kan sini ya, dengan kita lihat, kalau kita lihat isinya sama dengan yang coba yang tadi, cd coba ya, ls ya. Ini pwd nya ya. Isinya itu kira-kira. Selanjutnya split ya, split itu memecah file. Split min l 10 itu passwd baris ya, split min b 500 passwd itu pipe, ini per baris, ini per file. Kemudian telnet. Nah untuk komen telnet ini semacam remote ya, kayak sebuah user. Kemudian telnet 192.168.1 ya. Klik login ke user yang dituju ya. Kalau kita contohkan, berarti kita cek dulu IP berapanya ya, balik dulu kalau ini berapa ya. Ini IP LAN misalnya, config CPH0 kan, CPH0 kalau kita 19.8 IP
ada IP awalnya, kita coba ya, inconfig eth0 9298 itu satu itu ini sudah nanti IP ratingnya jadi kita coba telnet 192.98.11. Oh, ini telnetnya belum, nggak ada servernetnya, server belum misalkan. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini. Kita telnet, kemudian IP-nya berapa, nanti dia minta ininya password karena ini ya. Dan telnetnya harus install juga ya. Ya, selanjutnya FTP file transfer protocol ya. Ini lebih ke sama juga untuk meremote ya. Pemainnya FTP, kemudian IP-nya, kemudian akan muncul seperti ini, kemudian masuk passwordnya akan muncul ya. Nah, di dalam FTP ada beberapa ini ya. Ada put itu untuk menaruh file, input itu mengambil file, atau sekarang ada get, nama mget, mengambil dokumen di remote ya. Ini menyimpan, kemudian ini mengambil, get pakai mget ya. Untuk keluarnya pakai quit ya, namanya. Kemudian SSH secure shell, ini untuk meremote ya sebuah sistem ya, berdasarkan dia lebih aman dari telnet tadi ya, lebih secure dari ini tadi. FTP juga sudah ada, FTP sekarang. Nah, SSH berarti secure shell, berarti untuk meremote shell dengan menggunakan lebih secure dengan bisa coba sudo SSH misalkan tadi 192.168.1. Nah ini berarti kita cek dulu dia ada ini selesai TC ini .t apa sensor start misalnya. SSH. Nah ini tampilnya begini. Nanti kalau tahu passwordnya ya, harus tahu password baru dia bisa masuk ke ini. Nah untuk lebihnya ada ya, ini untuk root, jadi kita bisa menggunakan nama user misalkan Budi tadi kan, Budi ya. Jadi kita harus tahu password Budi apa. Nah kalau nggak tahu password Budi dia sama aja ya, maksudnya ini untuk contohnya untuk meremote sebuah mesin di tempat bisa jauh misalkan berdasarkan IP, kemudian namanya aja, nama user. Nah seperti ini sudah masuk, ini sudah ada di home Budi ini ya. Ini sudah ada di slash home nya punyanya Budi. Kita exit lagi ya. Kemudian SCP untuk mengcopy file yang tadi kita sudah copy ke file dari lokal ke remote, berarti SCP berarti titik tc ke tujuannya ya. Kalau pakai directory berarti min-r atau similar SCP min-r asif, kemudian nama tujuan yang akan di copy. Kalau copy file dari remote ke lokal berarti SCP. Nah ini alamat kita, ini filenya. Nah kalau titik berarti di current directory. Kalau enggak ya berarti tulis lokasinya ada di mana. Nah komen-komen yang lain yaitu untuk hardware itu ada di mesh ya, show backup message ya, check CPU info ya. CPU info berarti untuk melihat informasi CPU, contohnya kalau di saya ya, check proc proc CPU info misalkan, berarti ini menampilkan ini punya saya ya.
Ini ya. Ya, genuine Intel 64 dan ya, informasi untuk CPU. Kemudian free ya, so free and use memory. Oke, ketikkan aja ya, free H ya. Ini saya punya 5,7 GB yang dipakai 2,8 121, share sekian, cache nya sekian ya. Kemudian LSB rekan for list information about block device ya. LSPLK block device nya ya, slab blender ya. Kemudian LSPCI ya, so PCI ya. LS USB aja, USB nah ini USB, port USB yang ada di laptop ya. Kemudian ada param, so information disk data seterusnya. Ini komen tadi file yang sudah kita coba dari sebelumnya aplikasinya ya. Ada ls, sh, pwd, mkdir, mortel tadi sudah kita ya. Kemudian cd, file transfer tadi sudah kita coba, smp, rsync ya. Rsync sama juga, rsync dicoba backup ke sinkronisi data. Uname min r, nah kalau uname min r ya, uname min r itu menampilkan so system information. Kita menggunakan Ubuntu ininya berapa kernelnya ya. Kalau uname min a ini lebih detail ya. Kemudian ada uptime ya, waktu so long system has been running. Kemudian hostname ya, ada hostname, nama hostname kita siapa, hostname ya. Last reboot ya, reboot, so system reboot history ya. Last reboot ya. Nah ini kapan reboot bisa dicek sistem. Kemudian ada date, ini tanggal ya. Ada call ini kalender. Kemudian ada W, W tadi udah sebelumnya WMI. Kemudian camut ya. Ada sesa, telnet. Kemudian TS, PS3. Nah jadi ini PS belum ya. Ini ada PS tadi ya. Ini menampilkan di dalam file sub directory yang ada IDM. Ini sub directory-nya kemana saja, ini ditampilkan di sini. Kemudian ada pmap, so memory use ya. Ini ada pmap ya. Ini opsi-opsinya, X, N ya. Kalau top ya, itu running proses ya, top. Ini contohnya yang paling tinggi itu user ini, yaitu ini yang diaksesnya ke jam ya. Apalagi ya, sistem program device, sistem log dan lain-lain. Kemudian kill, ada kill dan kill, bg list resume, fg, listnya ada df. Ini udah ada ya sebelumnya. Ini id, last, who, when, ini juga sudah. Ini pakai installation ya. Ini pakai installation, ada yum short, ini untuk turunan Red Hat, yum ini, yum install Red Hat, generation install, RPM itu Red Hat juga, RPM meter. Kemudian untuk network IP address, so ini IP address pakai if config juga sama tadi. Insert mp2 so aktif, who is ya, domain ya. Dict ya, host ini nanti untuk media domain ini contohnya contohnya dict ya, dict www.google.com kan. Nah, kita lihat ini Google ini sekian, mana aja ininya
kemudian ada X ya. Min X ini punya juga 12, 16, 239, 38, titik 120 ya. Terusnya ada hostname, nanti kita lihat. Ini ada widget tadi ya. Ini kontrol keyboard shortcut ya, Ctrl Z, Ctrl C, Ctrl V, shortcut yang ada. Nah, kelamaan ini. Nah, selanjutnya ada pipe ya, pipe ini, pipe itu biasanya untuk menggabungkan dua perintah. Ini tadi contohnya ada perintah cut tadi kan, kita mau belajar cut min D tadi, F1 ya, kemudian 6 CTC pas PD. Nah, kan tampilnya begini tadi S. Ya, nih tampilannya di sini ya. Ini, nah sekarang kita pengen disortir misalkan, berarti pakai pipe sort. Nah, tampilannya akan berubah berdasarkan abjad misalkan nih. Atau menampilkannya pakai head misalkan. Head berarti cuman 10 baris, tampilannya 10 baris di atas. Tadi kalau pakai tile menampilkannya, jadi menggabung tampilan yang pertama, kemudian diakses lagi dengan disortir lagi dengan pipe-nya, dengan perintah yang kedua. Mungkin itu dulu untuk pertemuan kami. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.